semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya hari ini, Apoteker Zaini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing pendapat dan informasi kepada teman-teman semua berkenaan dengan perbedaan dan persamaan apotik dan toko obat. Nah, jadi hari ini saya akan coba menguraikan apa saja yang menjadi perbedaan apotik dan toko obat, serta apa yang menjadi persamaan apotik dan toko obat tersebut. Baik, teman-teman semua, seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, sepintas saya sudah sampaikan perbedaan singkat ya mengenai apa itu apotik dan apa itu toko obat, beserta dengan bagaimana proses perizinannya yang tentunya memiliki karakteristik dan caranya masing-masing ya untuk mengurus perizinan. Pada kesempatan ini kita akan coba bandingkan keduanya, bagaimana perbedaan dari dua sarana pelayanan kefarmasian ini dan apa saja batas kewenangannya masing-masing ya. Baik, teman-teman semua, apotik dan toko obat itu hampir sama sebenarnya, yaitu sama-sama memiliki komunitas pelayanan kefarmasian berupa obat ya. Perbedaannya di sini kita tinjau dulu dari sisi izin. Nah, untuk izinnya sendiri, apotik sudah kita ketahui bersama, untuk dapat mendirikan sebuah apotik maka harus memiliki surat izin apotik dan surat izin praktek apoteker. Dengan kata lain, untuk mendirikan sebuah apotik maka izinnya, penanggung jawabnya adalah seorang apoteker. Kalau toko obat, izinnya itu minimal adalah seorang tenaga teknis kefarmasian yang setara dengan lulusan diploma 3 farmasi. Karena sekarang lulusan SMK farmasi per Oktober 2020 ini itu sudah tidak memiliki wewenang disebut sebagai tenaga teknis kefarmasian, tapi disebut sebagai asisten tenaga kesehatan. Nah, maka yang dimaksud di sana adalah kewenangannya dimiliki oleh tenaga teknis kefarmasian yang setara dengan pendidikan diploma 3 farmasi. Nah, jadi toko obat itu bisa izinnya dikelola oleh seorang tenaga teknis kefarmasian. Itu perbedaan yang pertama ya. Kemudian perbedaan yang kedua itu kita lihat dari sisi batas kewenangan. Kalau apotik itu bisa melayani obat ya dengan kategori obat bebas, bebas terbatas, kemudian obat keras dengan resep dokter, narkotik dan psikotropika beserta dengan alat kesehatan dan komoditas kesehatan lainnya. Nah, jadi apotek umumnya memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan toko obat sendiri.
Nah, kalau toko obat itu batas kewenangannya adalah bisa melakukan pelayanan kefarmasian pada obat bebas dan obat bebas terbatas, dan juga termasuk herbal ya. Tentunya herbal yang sudah memiliki izin Badan POM maupun dari Dinas Kesehatan. Nah, jadi dari sisi kewenangannya, kalau apotek memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan toko obat itu sendiri. Nah, teman-teman, ini perlu diperhatikan dengan serius ya. Walaupun di lapangan mungkin teman-teman sering melihat juga toko obat berizin itu kadang dalam tanda kutip ya, oknum ada yang menjual juga obat keras yang ditandai dengan dot merah. Nah, itu sudah melanggar peraturan ya. Tidak sedikit saya temui di lapangan beberapa orang oknum tersebut kemudian ditangkap ya. Nah, kebetulan ada inspeksi, kebetulan ada pemeriksaan, dan yang datang langsung adalah kepolisian. Nah, maka itu akan menjadi permasalahan sendiri. Dan ancamannya adalah pidana ya, teman-teman. Jadi ini harus diperhatikan dengan benar secara hati-hati. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang pelanggaran yang sepertinya biasa, namun berbuntut panjang sampai ke pidana ya. Nah, jadi itu berbahaya sekali. Nah, sehingga di sini teman-teman yang bekerja di toko obat, yang kemudian mendirikan toko obat, itu patut memperhatikan persyaratan tersebut. Jangan sampai melanggar peraturan. Nah, itu dari kewenangan. Kemudian yang ketiga, dari prakteknya tadi tentu untuk apotek itu prakteknya apoteker, untuk toko obat itu adalah prakteknya teman-teman tenaga teknis kefarmasian. Nah, sehingga penanggung jawabnya berbeda ya. Nah, perlu diketahui juga apoteker dan tenaga teknis kefarmasian itu berbeda. Nah, mungkin yang menonton video ini ada juga dari background non kesehatan yang mungkin belum mengetahui secara persis perbedaan antara apoteker dan TTK. Nah, kalau apoteker itu sarjana farmasi yang sudah mengambil program studi profesi apoteker ya, dan sudah disumpah sebagai seorang apoteker. Sedangkan tenaga teknis kefarmasian itu levelnya adalah lulus diploma 3 farmasi dan juga sudah melapalkan sumpah sebagai tenaga teknis kefarmasian. Nah, jadi perbedaannya di sana. Kemudian perbedaan keempat itu dari pelaporan, kewajiban pelaporan ya. Kewajiban pelaporan untuk apotek itu karena memiliki kewenangan untuk pelayanan resep, termasuk pelayanan narkotika dan psikotropika, maka kita wajib melaporkan penggunaan narkotika dan psikotropika secara berkesinambungan melalui sistem informasi pelaporan narkotika dan psikotropika tersebut. Nah, jadi apoteker terutama itu harus memiliki pemahaman tentang pelaporan ini ya, terutama yang mendirikan apotek. Nah, jadi ketika kita mendirikan apotek, konsekuensi ke depan itu kita harus komitmen mau melaksanakan pelaporan yang dipantau langsung oleh Dinas Kesehatan dan tentunya Badan POM ya, berkenaan dengan pelaporan tersebut.
Nah, kalau toko obat karena dia tidak memiliki wewenang untuk melayani obat keras, bahkan pelayanan resep narkotik dan psikotropik, maka tentu toko obat tidak dibebankan pelaporan setiap bulannya. Nah, jadi perbedaannya dari sisi pelaporan seperti itu. Oke, teman-teman semua, paling tidak tadi ada 4 perbedaan ya, apotik dan toko obat itu sendiri. Nah, jadi secara umum apotik memiliki kompleksitas yang lebih banyak dibandingkan toko obat, baik dari sisi manajemen, perizinan maupun pelaporan tadi ya. Nah, sehingga harapan saya ke depan teman-teman pendengar, baik orang kesehatan maupun non kesehatan, itu bisa memahami perbedaan ini ya. Nah, sehingga kalau teman-teman mau menebus resep, itu janganlah datang di toko obat, karena bukan kewenangannya untuk melayani resep ya. Nah, jadi ke depan mudahan ini menjadi informasi yang penting bagi teman-teman semua. Baik, selanjutnya kita masuk ke persamaannya. Apa yang menjadi persamaan apotik dan toko obat itu sendiri? Nah, persamaannya yang pertama adalah proses perizinan. Perizinannya sebenarnya hampir sama ya teman-teman semua, yaitu melalui pengisian formulir dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang juga hampir sama. Tapi perbedaannya tadi hanya pada siapa yang bertanggung jawab di pelayanan kefarmasian tersebut. Apakah dia apotik, itu apoteker, atau toko obat tadi adalah minimal diploma 3 farmasi. Nah, sehingga dari sisi izin itu hampir sama. Urusannya juga sama. Nah, sekarang kebanyakan sudah di Badan Perizinan Terpadu 1 pintu. Semuanya di sana ya, termasuk izin apotik dan toko obat. Kemudian komoditas yang diperdagangkan hampir sama, walaupun tadi kewenangannya berbeda ya, yaitu adalah obat bebas, bebas terbatas, obat herbal. Kalau toko obat juga di apotik ada, dengan tambahan boleh melayani obat keras, tentunya atas resep dokter ya, atau obat keras yang boleh diberikan tanpa resep dokter, atau biasa disebut dengan obat wajib apotik. Nah, jadi contohnya banyak ya, obat wajib apotik itu ada daftarnya tersendiri. Baik, selanjutnya persamaannya sumber obat. Nah, ada pertanyaan biasanya ya, di mana sumber obat untuk toko obat? Sama sebenarnya, sumber obat ya sama di distributor obat atau PBF. Nah, jadi kita mendapatkan obat itu dengan order ke PBF. Jadi kita order kebutuhan obat ke PBF melalui surat pesanan. Nah, jadi surat pesanan itu tidak hanya dimiliki apotek, tapi juga dimiliki oleh toko obat. Nah, jadi toko obat juga memiliki hak yang sama dengan apotek untuk memesan obat di PBF. Tentunya dengan batasan-batasan tertentu. Batasannya tadi termasuk hanya boleh obat bebas dan obat bebas terbatas. Kemudian pengelolaan dan manajemennya hampir sama. Namanya komoditasnya obat ya, maka pengelolaannya, manajemennya tentu sama saja ya, yaitu dengan ya pengelolaan seperti biasa dari awal kita mendapatkan obat, pemesanan, kemudian
distribusinya, menaruh barangnya di mana, kemudian pengontrolannya, kemudian manajemen obat-obat expired, manajemen pergudangan dan sebagainya, itu hampir sama saja antara toko obat dan apotek itu sendiri. Nah, jadi setidaknya tadi juga untuk persamaannya yang bisa saya uraikan itu ada 4 poin tadi ya, antara apotek dan toko obat. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, harapan saya yang mendengarkan video ini, teman-teman bisa mengetahui dan memahami dengan pasti apa yang menjadi persamaan maupun perbedaan apotek dan toko obat. Baik teman-teman yang berencana mau mendirikan apotek, mau mendirikan toko obat, maupun teman-teman yang posisinya sebagai konsumen ya. Nah, sehingga bisa memahami. Jangan menganggap semua toko obat itu disebut apotek ya. Seperti di daerah saya sering itu. Orang selalu beranggapan bahwa toko obat itu apotek ya. Nah, padahal berbeda dari sisi kewenangannya. Baik, mungkin itu sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi semua yang menonton video ini. Demikian, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.